Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang tidak memperhatikan bulan Ramadan dengan doa beliau. Hadis ketiga. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru al-minbar fa hadarna falamma irtaqa darajatan qala amin. Falamma irtaqa darajatan thaniyata qala amin. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. رواه الحاكم. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kalian ke mimbar, kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau juga berkata amin. Ketika menaiki tangga ketiga, beliau juga berkata amin. Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami berkata, ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar ketika engkau naik mimbar. Beliau bersabda, sungguh Jibril telah menampakkan diri kepadaku. Lalu ia berkata, ketika aku menaiki tangga pertama mimbar, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni. Maka aku berkata amin. Kemudian ketika aku menaiki tangga yang kedua, dia berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut tetapi ia tidak bersalawat kepadamu. Maka aku berkata amin. Selanjutnya, ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua tetapi ia tidak bisa masuk surga sebab orang tuanya. Aku berkata amin. Ismail Hakim dari kitab At-Targhib. Faedah dalam hadis di atas, malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi tiga jenis manusia dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini doa tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan keburukan dan beliau mengamininya. Sangat jelas betapa kerasnya doa tersebut. Hanya dengan rahmatnya ketika dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan itu dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, kehancuran kita tidak diragukan lagi. Di dalam kitab Durrul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam bersendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ucapkanlah amin. Maka beliau pun mengamininya. Di sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya perkara ini. Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah seperti hujan. Namun, jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka hal itu dapat menyebabkan kita terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Sungguh tidak diragukan lagi kebinasaan kita. Sedang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih, hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua mendapat celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak berselawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersolawat ketika mendengar nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang paling kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga sehingga masuk neraka jahanam. Diriwayatkan juga bahwa ia orang yang buruk amalan agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Para ulama telah menakwili riwayat-riwayat seperti ini memberikan kesimpulan hukum yang lebih ringan dari zahirnya riwayat-riwayat tersebut. Namun siapakah yang dapat mengingkari bahwa sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ancaman keras bagi yang tidak mau membaca selawat ketika nama beliau tersebut. Hal itu karena kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian besar umat ini sehingga tulisan-tulisan maupun ceramah-ceramah tidak mampu melukiskannya. Banyak sekali hak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu melukiskannya, sehingga orang yang tidak berselawat ketika mendengar namanya berhak mendapat ancaman dan peringatan. Sangat besar keutamaan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika nama beliau disebut adalah bernasib buruk.
Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada berselawat? Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa berselawat satu kali untuk baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan, mendapatkan pahala laksana gunung Uhud. Dan dia pasti menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan seperti mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbebas dari murkanya, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum matinya. Selain itu masih banyak janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan berselawat dengan hitungan tertentu yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keutamaan membaca selawat. Di antaranya adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Ia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musuh-musuhnya. Hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik dan karat-karatnya. Ia akan dicintai oleh orang lain, dan masih banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fikih sepakat bahwa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sekali seumur hidup hukumnya adalah fardu. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah menjadi kewajiban bagi seorang untuk berselawat setiap mendengar nama baginda Nabi SAW disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib berselawat setiap kali nama beliau disebut. Ulama lainnya berpendapat sunnah. Pada ketika yang mendapat celaan ialah orang yang dalam hidupnya tidak dapat berkhidmat kepada dua orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik. Di saat mereka telah tua, yang karena berkhidmat kepada keduanya semestinya ia mendapatkan surga, banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal-hal yang dibolehkan oleh agama adalah wajib. Jangan berbuat tidak sopan terhadap mereka dan jangan mendatangi mereka dengan sombong. Sekalipun mereka musyrik, jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya, dan jangan mendahului mereka jika harus mengingatkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Hendaklah dilakukan dengan cara yang lembut. Jika ajakan kita belum diterima, maka tetaplah menjaga hubungan baik dengan mereka dan selalu berdoa memohon hidayah untuk mereka. Ringkasnya, muliakanlah dan hormatilah mereka dalam segala urusan. Sebuah mengatakan di antara pintu-pintu terbaik untuk masuk ke surga ialah ayah. Jika kamu mau, peliharalah ia atau sia-siakanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, mereka surgamu atau nerakamu. Ridho mereka akan membawamu ke surga, dan kemungkaran mereka, kemurkaan mereka akan membawamu ke neraka. Sebuah hadis meriwayatkan seorang anak soleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan selain dosa syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya. Tetapi terhadap dosa durhaka kepada orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumnya di dunia ini sebelum dia mati. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Beliau bersabda, "Apakah ibu masih hidup?" Jawabnya, "Ya." Beliau bersabda, berbaktilah kepada ibumu, karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Di selainnya disebutkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada ridha ayah. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada murka ayah. Masih banyak hadis lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada seorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka di dalam syariat yang suci ini masih ada jalan keluarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ia durhaka kepada mereka, maka dengan memperbanyak doa dan istighfar untuk mereka, ia akan digolongkan sebagai anak yang berbakti. Dan saya menyatakan bahwa amalan seseorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Alhamdulillah, qad istama'na haditsan min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nahnu nanwi al-amr wa tabligh. أن ننوي لصلاة التهجد والضحى. نختم بهذا المجلس، هيا بنا نختتم بدعاء كفاية المجلس. شكرا على حسن اهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.